Nah, ini ada terjadi hari ini. Oh, seolah-olah membela kebenaran. Wah, dikemas. Cuman di dalamnya adalah hawa nafsunya. Sehingga di saat ditelan oleh orang menjadi orang bermusuhan. Macam-macam hari ini di media. Kelihatannya membela kebenaran, mengangkat kebenaran. Tapi kalau kalam hikmah, kalamnya Nabi disampaikan, orang-orang soleh lihat, biarpun kelihatannya teguran keras, ditelan oleh orang ternyata menjadikan orang sejuk, tidak menjadikan orang bermusuhan. Orang cerdas dalam berbicara itu kalau ngomong pas. Kalau dokter resepnya tepat. Kebanyakan dosisnya mati orangnya. Terlalu rendah dosisnya kebal penyakitnya. Jadi nasihatnya orang ternyata perlu. Harus dengan kecerdasan hikmah. Seperti apa sih saya nasihati anak begini ini? Difahami dulu perilakunya, keadaannya, lingkungannya kayak apa. Latar belakangnya apa. Memarahi orang tidak sholat. Salah kita buru-buru marah dengan orang tidak sholat. Wong dia memang belum bisa sholat kok. Ajari dulu dong kita salah. Makanya Ustadz pun jangan gampang marah-marah di sebuah tempat. Orang melakukan satu kerjaan haram belum tentu dia ingin menentang Allah kok. Bisa saja karena dia tidak mengerti. Maka muncullah seorang juru dakwah Ustadz Murabbi yang hakim, bijak, tepat. Nah, ya. Kemudian bahkan ada sebagian orang yang ahli hikmah. Memang faham betul itu adalah dia punya kalimat sederhana tapi bisa didengar oleh orang kelas cerdas, oke? Kelas bawah juga oke. Itu kalimatnya Nabi SAW. Nah, tinggal nanti siapa yang bisa menjelentrehkannya. Sehingga kalau dibawa kepada orang cerdas masuk, orang awam juga masuk. Nah, Nabi seperti itu. Nabi adalah dengan hikmahnya. Karena Allah merintahkan bil hikmati wal mu'idatil hasanati dan seterusnya. Dan hendaknya kita hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Antara majlis ke majlis juga berbeda. Ada majlis khos. Mungkin ada majlis khos ini khos. Sehingga bisa saja seorang guru kepada majlis khos ini berbicaranya keras sekali. Cuman sekarang kan istilah khos sudah nggak ada lagi, ada media sosial. Sehingga mungkin marahnya seorang ustadz dengan murid-murid dekatnya diekspos jadi jelek sifatnya. Ini repot ini. Hari-hari begini, hari-hari memang semuanya dikit-dikit direkam, dikit-dikit diekspos, dikit-dikit ini. Dan betul kami sampaikan ini. Kalau Anda melihat saya dengan anak-anak khusus itu, wah ini jelek banget. Kalau saya marah dengan anak-anak ini, wah habis ini ustadz-ustadz ini anak-anak dekat ini semuanya. Kalau marah lain dengan santri-santri yang, wah habisin kamu. Sebabnya kalau murid salah wajar, ente ustadz macam-macam sampai tadi beri. Nah, habis langsung direkam jelek banget. Karena martabahnya sudah kosong. Jadi, karena nggak boleh, nggak pantas kamu seperti itu. Kalau anak yang lain belum tahu barangkali. Nah ini. Inilah maka kita harus tahu meletakkan nasihat-nasihat. Kemudian paling tidak secara umum kami sampaikan wahai para ustadz, juru dakwah, pemangku mimbar dan seterusnya itu. Pastikan kalimat Anda tidak menjadikan orang bermusuhan, tidak menjadikan orang saling benci, tidak menjadikan orang terpecah belah. Biarpun katanya menurut Anda kebenaran, tapi kalau ternyata di bawah menjadi sebab permusuhan adalah kebenaran yang dibungkus. Setan yang membungkusnya. Mungkin di dalamnya tersembunyi apa? Kedengkian hawa nafsu Anda. Kebencian, dikemas bahasa, sebuah kebenaran diekspos, seolah dia sukses, ternyata di bawah membawa kemadharatan. Nah, ini ada terjadi hari ini. Wah, seolah-olah membela kebenaran. Wah, dikemas. Cuman di dalamnya adalah hawa nafsunya. Sehingga di saat ditelan oleh orang menjadi orang bermusuhan. Macam-macam hari ini di media. Kelihatannya membela kebenaran. Mengangkat kebenaran. Tapi kalau kalam hikmah. Kalamnya Nabi disampaikan. Orang-orang soleh lihat. Biarpun kelihatannya teguran keras. Ditelan oleh orang ternyata menjadikan orang sejuk, tidak menjadikan orang bermusuhan. Sehingga yang perlu diasah juga, ya, waktu kita memahami bermacam-macam model ayat Al-Quran ini, di saat kita ingin menyampaikan pesan-pesan Nabi, yang perlu dihadirkan kembali adalah ketulusan hati kita di saat kita membawa kebenaran. Jadi membawa kebenaran pun ternyata harus waspada kita. Ada orang membawa Al-Quran, membawa hadis Nabi, membawa syariat bukan untuk menghantarkan orang kepada Allah, tapi ternyata untuk memoles dirinya biar dianggap sebagai orang paling hebat,
untuk mengundang orang kepada dirinya sehingga dianggap kayak wah luar biasa. Itu kesombongan yang terselubung, tersembunyi di balik ilmu fikihnya, di balik ilmu tasawufnya. Nah, ini bagi ilmu fikihnya ya, kalau sudah ilmu fikihnya sok. Setiap menilai orang adalah nggak ngerti halal haram dia. Kalau sudah dasar sok tasawufnya, dah ini cangkang ngomongannya, nggak paham hakikat. Gampang nilai orang. Al-fikihnya sok ngomong dengan fikihnya. Yang paham ilmu tafsir, dia kan belum paham tentang khilafnya qiraah yang mengandung makna khilaf. Dia hanya qiraahnya hafaz saja. Saya sudah qiraah 7, 10 qiraah. Sehingga makna-makna. Kemudian saya ngerti asbabun, saya belajar ilmu tafsir. Supaya merendahkan orang lain. Jadi bungkus dengan kesombongan. Lalu dia akan berfatwa, merendahkan. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang semacam itu. Maka ini perlu mengasah. Sehingga kecerdasan hati inilah yang akan bisa memahami fasarrafna fihi minal wa'id. Bermacam-macam model ancaman yang Allah hadirkan bagi seorang yang hatinya benar tadi, dia secara otomatis akan bisa memilih kira-kira apa yang tepat. Sehingga tidak menyakiti orang, tidak menjadi sebab permusuhan dan sebagainya. Sebab bisa saja Imam Ali mengisyaratkan tentang Khawarij bagaimana. Tidak ada hukum kecuali Al-Quran dan Allah. Oh, serem banget. Inil hukmu illa lillah. Wow. Hukum hanya Allah mengangkat bendera. Al-Quran diangkat. Hukum hanya Al-Quran. Sayyidina Imam Ali tahu. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Omongannya benar tapi maksudnya adalah kejahatan. Maksudnya tidak baik. Hati-hati. Makanya di balik kalimat yang kita sampaikan harus kita waspadai. Kelihatannya nasihati. Senanglah bersedekah, berbagi dan sebagainya. Jangan-jangan mengharap agar dia dapat dibagi. Rupanya bukan karena Allah. Nah ini waspada. Seorang juru dakwah harus koreksi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami menyampaikan bukan untuk Anda. Ini juga nasihat untuk kami yang berbicara. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.